Oke, teman-teman kita ngobrolin tentang belajar komunikasi untuk profesi admin. Eh, Sebelumnya mungkin kita berdoa dulu sebentar, eh, apa dengan kepercayaan masing-masing ya. Udah mau mulai, berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan hari ini, malam ini kita semua bisa mendapatkan ilmu yang baru sedikit-sedikit, ya kan? Tapi kalau belajarnya setiap hari, insya Allah menjadi banyak, ya. Sebelumnya mungkin aku perkenalan diri dulu karena ini yang pertama untuk teman-teman. Aku HR practitioner seperti tadi Kak Jov bilang, saat ini aku di Australia Indonesia Partnership in Infrastructure sebagai HR and Procurement Manager. Selain itu juga aku self development and career coach. Aku mentor untuk perempuan masa depan .id. Kemudian 20 tahun pengalaman di HR dan juga 20 tahun pengalaman di misi diplomatik, di embassy dan international organizations dan lain sebagainya. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman ya malam ini. Mungkin gini, kita akan mulai dengan studi kasus sebelum kita mulai ke dalam materi. Namun yang saya pesankan di sini adalah yuk kita aktif sama-sama. Jadi mungkin kalau teman-teman udah punya pertanyaan gitu ya, silahkan sementara saya masih kasih materi gitu, silahkan untuk di chat, di type aja di chat gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama. Ya. Oke, kita mulai studi kasusnya. Mungkin sama teman-teman ini udah sempat dibaca ya tentang perusahaan Aksata ini ya, yang akan mengadakan sosialisasi produk perusahaan dan mengundang banyak orang yang penting gitu ya. Diadakan di ballroom dan diminta atasan untuk mengatur tempat duduk ya. Nah, sekarang dibagi menjadi 3 kelompok nih kakak-kakak mentor, tutornya sudah ready ya. Dan juga mungkin Kak Angel yang bisa untuk tolong nanti dibagi di dalam 3 kelompok. Setiap kelompok mentoring akan diberikan informasi yang berbeda. Nah, silakan ini mungkin teman-teman dibagi dulu di dalam breakout room dan nanti detailnya di dalam sana. Silakan untuk mengerjakan yang diinstruksikan. Kemudian nanti kita kembali ke sini 15 menit untuk ngobrol ya, nanti cerita-cerita gimana nanti setelah tadi di breakout room itu gimana ya. Oke, kakak mentor, ini ada beberapa pertanyaan nih. Studi kasusnya masih kekunci dan atau SK1-nya beda ya Kak sama yang di LMS. Ini gimana nih teman-teman dari Indonesia, mungkin Kak Jov atau mentor bisa bantu untuk teknisnya? Oke, untuk studi kasusnya ini sesuai studi kasus di sini ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa coba dulu kali ya. Kita coba langsung ke breakout room-nya. Ya, silakan. Oke, Uh, Pak Jov. Bisa masuk ya teman-teman ya ke breakout room-nya.
Eh, ini cerita dong tadi pengalamannya di breakout room gimana? Siapa yang mau open mic, terus cerita, silakan. Aku share screen dulu ya sekalian ya. Oke, nah ini. Coba dong ada yang bisa cerita dari, ini ada 3 pertanyaan ya. Apa yang paling disukai dari kegiatan tadi? Bagian mana yang menyulitkan? Dan apa yang bisa kamu pelajari dari kegiatan tadi? Ada yang mau open mic atau di chat boleh juga. Silakan. Yang mana aja nggak harus tiga-tiganya, salah satu juga boleh. Ya belum ada nih, aku tunjuk boleh ya. Kak Sinta Purnamasari, halo Kak, selamat malam. Gimana Kak tadi? Halo Kak, selamat malam juga. Ada sharing dong yang tadi gimana? Dari 1, 2, 3. Gimana Kak? Yang paling suka dari kegiatan tadi apa Kak Sinta? Sinta? Sinta aku nggak bisa dengar Kak. Maaf. Ini ada dari Kak Ahmad Syawaludin yang pertanyaan kedua ya. Bagian mana yang menyulitkan dari aktivitas itu menentukan posisi peserta? Apa yang bikin sulit Kak Ahmad? Mungkin bisa sharing-sharing. Halo, Kak Ahmad bisa open mic? Maaf Kak, tadi aku ini sinyalnya hilang. Oh, Jadi hilang tadi ya. kayak dulu. Oke. Kalau yang nomor 1 gimana Kak Cinta? Apa yang paling kamu suka dari kegiatan tadi? Kalau nomor satu sebenarnya yang aku suka itu tadi sebenarnya kita bisa saling diskusi, melemparkan gagasan, ide-ide antara tim. Hmm. Cuma masalahnya mungkin karena tadi masih sama-sama bingung gitu ya apa yang ada. Biasanya nggak semuanya paham sama instruksi tadi kali satu itu gitu kan jadi kurang efektif gitu loh rasanya jadi ada yang udah menyampaikan gagasannya tapi kita semua tuh jadinya awkward gitu loh gimana mau memulainya kayak gitu loh Mbak Oh, kayak oke. gitu terus kalau untuk yang menyulitkan itu tadi karena situasinya tadi yang mungkin Mm-mm. kitanya ini pada bingung semua gitu nih mulainya kayak gimana kayak gitu. Mm-mm. Padahal kalau share ide-ide itu menyenangkan ya Kak. Mm-mm, ya. Tapi Jadi kita eh, bisa tahu mm-mm. Mm-mm. apa namanya insight baru gitu kan dari teman-teman yang lain, ide-ide yang baru kan kita kan nggak semuanya, maksudnya berbeda-beda gitu kan isi Betul, pikirannya itu, betul, gitu betul. sih. Mm-mm. Thank you Kak Shinta. Bagus banget ini ya, walaupun seneng untuk sharing, dapat insight baru, tapi bingung juga karena nggak paham instruksi tadi ya, dan jadinya awkward. Thank you untuk sharing Kak Shinta. Ini Kak Ahmad Syawaludin bisa open mic tentang nomor 2 nih yang bagian menyulitkan adalah menentukan posisi peserta. Yang menyulitkan gimana tuh Kak? Boleh cerita sedikit, sharing-sharing. Kak, Ya, halo. yes, kedengeran. Gimana gimana? Yang yang posisi nomor 2 kan bagaimana yang sulit kan yang sulit yang posisi panggung Kak. Posisi panggung itu Oh, pengutaraannya itu pendapat ini siapa mm-mm, tanya terus jurnalis kan kameramen tuh dia posisinya apa aja tuh mm-mm. kan ada pengutama podium pintu masuk pintu keluar kayak gitu aja Oh, berdua. oke, oke. Jadi masih belum jelas nih ya informasinya ya, posisi panggungnya segala macam. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Ada yang mau coba untuk sharing yang nomor 3 nih? Apa yang bisa kamu pelajari dari kegiatan ini?
Ada yang mau sharing? Kalau enggak aku ini aja ya. Kak Mahfud, nomor Ya, 3 baik. share Kak, dikit Kak. Mungkin yang saya pelajari dari kegiatan ini itu Mm-mm. bagaimana menangkap informasi dengan baik sih, Kak. Oke. Tadi kan informasinya disampaikan by suara ya, Kak. Jadi nggak dibagikan secara informasi tertulis. Jadi bagaimana kita menangkap informasi yang disampaikan kakak tutor Mm-mm. untuk kita kerjakan di Jamboard gitu sih, Kak. Oke. Jadi apa namanya mendapat informasi lewat suara dan tanpa visual gitu ya Kak ya? Ya. Oke. Terima kasih Kak Mahfud. Sip, ini teman-teman terima kasih sharingnya berguna sekali ya. Jadi malam ini di sini tadi ada kata bingung yang tidak belum paham instruksi, kemudian menjadi awkward, terus menangkap info dengan suara tanpa visual gitu ya, dan kemudian informasinya juga belum lengkap sehingga kalau untuk mengatur tempat duduk itu jadi agak menyulitkan gitu ya. Tadi, nah itu semua adalah bagian memang dari komunikasi ya teman-teman ya, dalam kolaborasi kalau kita ada di kantor gitu. Jadi malam ini kita akan belajar nih big poinnya ya, key pointsnya adalah 3 ini, prinsip dalam berkomunikasi, kemudian kesalahan apa sih yang biasanya terjadi ketika berkomunikasi ya, communication breakdown, dan kemudian tipe-tipe komunikasi orang. Teman-teman kita banyak share di malam ini ya, jadi feel free untuk type di chat atau open mic. Aku mungkin sharing sedikit kalau untuk pengalaman terkait komunikasi di dunia kerja. Ini ada comic strip Dilbert ya. Ini ini sering banget terjadi di dunia kerja gitu ya. Ini bukan yang aku mau, kata ibu yang satu ini. Ya aku tahu, katanya si Dilbert ini, karena komunikasi kamu yang segitu menyulitkannya, sampai aku tuh akhirnya menyerah untuk mencoba untuk mengerti, katanya, apa yang ibu mau. Sehingga kemudian ya saya menulis aja random numbers, nomor apa aja gitu ya di spreadsheet. Kemudian si ibunya marah, kenapa kamu nggak nanya, kata ibunya gitu ya. Ya, ya kan? Ya karena listening kemampuan kamu mendengarkan juga itu harus diperbaiki. Nah ini. Jadi di kantor ya memang seperti ini ya gitu ya. Untuk kolaborasi sangat amat sering kita intens untuk terus-menerus berkomunikasi bagaimanapun caranya itu, dan kalau ada misunderstanding atau kurang jelas ya kan, memang selalu gitu kan baiknya adalah mencari klarifikasi. Namun satu hal yang orang sering lupa, bahwa komunikasi itu bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi mendengarkan itu adalah juga sebuah skill yang diperlukan dalam komunikasi. Mungkin itu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut nih. Kalau menurut teman-teman, komunikasi itu apa sih? Bolehlah di chat atau ada yang mau Ngobrol dengan orang lain, ngobrol. Oke. Ada survei, lagi? Gimana? menyampaikan pendapatnya, Ya, menyampaikan pendapat. Bertukar informasi Ya, untuk mencapai bertukar. tujuan. Ya, bertukar informasi, betul ya, bertukar informasi. Ini ada teman-teman menyampaikan informasi dari Kanada ke Ahmad, antara dua orang, atau dengar dari Kak Anissa di sini, interaksi antara individu ke individu, betul ya teman-teman ya. Jadi semudah itu, sesimpel itu, komunikasi sebetulnya adalah pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Sesimpel itu. Pertukaran informasi di antara dua orang atau lebih. Nah, sebenarnya proses komunikasi itu sendiri seperti apa? Ada beberapa elemen-elemen yang penting. Yang pertama, ada sumber. Ya, ada sumber, ya kan? Ini di sini
simple ya, sepertinya satu arah ya kan. Ada sumber, ada channel, ada message-nya di sini, ini penerimanya gitu ya. Sepertinya satu arah hanya dia yang berbicara, tapi yang penting di sini adalah ada feedback-nya. Gimana alur ini yang kemudian membuat terjadinya komunikasi. Ya. Nah, jadi elemen-elemen yang penting dalam komunikasi itu adalah ini satu, ya kan sumbernya ada, ya kan yang mengirimkan ini awalnya sumbernya. Nah, yang kita tidak bisa lihat yang terjadi di dalam internal si sumber ini adalah si proses encoding, di mana itu adalah dia memproses konversi ide-ide, ya kan, sehingga bisa dalam bentuk yang dapat dipahami. Ya, nah ini di dalam sini, di dalam si sumber ini terjadi proses itu. Keluarnya apa? Keluarnya bentukannya adalah pesan. Ya, ini yang disampaikan oleh sumber kepada penerima atau tadi di gambar itu receiver. Ini masih di dalam sumber. Kemudian ada channel. Ya, channel ini yang digunakan untuk mentransmisi, untuk menyampaikan. Ya, bisa macam-macam. Kita sering banget, paling sering adalah lewat lisan. Ya, bisa juga tulisan. Tadi Kak Mahfud bilang hanya suara Kak, tanpa visual. Nah, betul. Visual itu juga adalah satu channel atau media yang digunakan untuk mentransmisikan pesan. Ya kan, ada media elektronik, bisa juga pesan ini disampaikan secara grup atau secara dalam dalam individu, masing-masing individu, one on one gitu. Ada sumber tadi, dia sudah proses encoding, ada pesan disampaikan lewat channel, ada penerima. Penerima atau receiver inilah yang menerima, kemudian di dalam dirinya penerima ini ada lagi proses yang namanya decoding, di mana itu si penerima mengurai atau memahami pesan-pesan yang diterimanya gitu. Jadi masing-masing dalam encoding itu terjadi di dalam dirinya sumber, decoding itu terjadi di dalam dirinya si penerima. Kemudian penerima memberikan feedback ya. Jadi ada tanggapan. Setelah dia beres tuh proses encoding, dia memberikan tanggapan ya kepada si source atau awalnya pesan itu datang gitu. Nah, kemudian terjadilah ini umpan balik menciptakan kemudian sirkulasi informasi. Ya, ini karena adanya feedback kemudian terjadi sirkulasi informasi. Demikian yang namanya proses komunikasi. Si source, si sumber, kemudian bisa menjadi receiver, receiver kemudian bisa menjadi sumber, karena terus terjadi proses komunikasi seperti ini selama ada feedback. Nah, tujuan komunikasi tadi juga teman-teman udah sempat menyampaikan nih, untuk ngobrol Kak, untuk menyampaikan pendapat, untuk bertukar informasi. Betul. Ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Apa sih yang sebenarnya kita ingin dapatkan dari melakukan komunikasi? Silakan ya teman-teman ya, di chat box boleh, open mic boleh, silakan. Kita komunikasi ya. Untuk mencapai tujuan sih Kak mungkin. Tujuan, untuk mencapai tujuan maksud apa? Gimana tadi Kak? Kita melakukan komunikasi untuk mencapai tujuan masing-masing, karena kan setiap orang kan kayak komunikasi itu punya tujuan berbeda gitu kan ya. Misalnya untuk menyampaikan untuk presentasi itu kan komunikasi juga untuk menyampaikan informasi gitu kan. Jadi tujuannya itu kan beda-beda gitu menurut aku Ya. sih gitu. Ya, oke. Jadi memang ada tujuan beda-beda ya, bisa untuk presentasi atau yang lain. Ada lagi? Menyampaikan informasi. Betul. Menyamakan persepsi, Kak Edwin, betul sekali. Ya, itu betul. Ada lagi, teman-teman? Izin menambahkan, Kak. Gimana? Membangun Untuk hubungan yang menjalin efektif. hubungan baik individu Ya, antar kelompok. untuk menjalin hubungan baik, kemudian pertukaran ide, Kak Nisa, dan opini, betul. Betul sekali ya. Jadi itu semua adalah tujuan dari komunikasi. Nah ini kalau aku boleh sedikit menyimpulkan ya yang simple, komunikasi itu sebetulnya bukan hanya untuk menyampaikan informasi,
tapi lebih kepada connecting with others. Kita membangun hubungan dengan yang lain. Kemudian kita membangun trust, membangun kepercayaan. Kemudian kita membangun kolaborasi. Jadi komunikasi itu sangat amat ya benar Kak Murni, menambah relasi kepada orang lain. Betul, membangun hubungannya. Jadi komunikasi itu sangat amat penting dan memang tujuannya sangat amat banyak, bukan hanya menyampaikan informasi. Ya kan? Nah, ini tujuannya komunikasi. Tentunya mendapat, memberikan atau bertukar informasi atau bertukar pengetahuan. Ya, di dalam dunia kerja kita banyak sekali menggunakan komunikasi secara intens untuk berkolaborasi, untuk memecahkan masalah, untuk mengambil keputusan. Itu terus-menerus kita menjalin komunikasi. Kemudian penting untuk memotivasi, untuk memberikan dukungan. Yang paling penting tadi ya, membangun hubungan, membangun kepercayaan, ya kan? Tadi aku lihat juga di chat ini untuk apa tadi? Bagus sekali tadi ya. Pertukaran ide dan opini, ya. Pertukaran ide dan opini pada akhirnya ya berusaha untuk meyakinkan, mengubah pendapat seseorang, berusaha untuk mengubah sikap seseorang maupun perilaku seseorang. Semuanya dilakukan dengan komunikasi. Gitu. Sekarang prinsip dasar komunikasi. Ini teman-teman, ini ada gambar. Ya, satu si sumbernya ini yang bicara bilang, I colored the hair with my brush. Saya warnain rambut pakai pakai kuas katanya. Tahu-taunya yang ditangkap sama sebelah ini, sebelahnya yang si receivernya itu beda. Ini kira-kira yang bisa kamu pelajari dari gambar ini apa teman-teman? Miskomunikasi. Iya, ya, miskom ya. Terus ada lagi Perbedaan persepsi sih Kak. Nah, iya, Kak Mahfud, betul sekali. Jadi masing-masing orang tuh di dalam ini sudah ada, ya kan? Dia sudah punya modal sendiri di dalam sini, gitu. Sehingga yang namanya persepsi, yang namanya nilai-nilai, yang namanya ya kan latar belakangnya seperti apa, gitu. Sehingga saat diajak ngobrol, gitu ya, penerimaannya bisa beda karena apa? Perbedaan persepsi itu tadi. Kemudian terjadinya misunderstanding atau salah paham. Betul sekali. Nah, ini juga. Ini apa namanya? Yang mana yang benar? Dua-duanya. Dua-duanya benar, tergantung kita lihatnya dari mana. Ya kan? Dilihat dari mana sisinya. Betul, betul. Karena inilah yang disebut perbedaan persepsi. Nggak salah gitu. Karena aku melihat POV-ku tuh berbeda gitu. Gitu. Jadi sebetulnya, nah inilah yang disebut komunikasi dan beberapa hal-hal unik yang bisa terjadi di komunikasi. Itu ya teman-teman. Sehingga prinsip dasar komunikasi yang kita sama-sama pegang, ya udah deh, prinsip dasarnya jangan banyak-banyak, ada yang bilang 7, ada yang bilang 8 gitu ya. Nggak usah, kita pegang 3 aja yang betul-betul dasar gitu ya, basic sekali. Prinsip dasar komunikasi itu yang pertama, kita harus bisa menyampaikan pesan yang mudah dimengerti. Itu dulu. Kemudian yang kedua adalah kita coba untuk berempati pada lawan bicara, mengerti lawan bicara. Ya. Yang ketiga adalah, nah ini yang ketiga ini yang penting sekali, seperti yang tadi saya bilang, bahwa komunikasi tidak melulu tentang menyampaikan pesan, tetapi juga harus ada keterampilan mendengarkan dengan aktif. Gitu. 3 ini aja yang kita pegang sama-sama. Sekarang kita bahas ya. Satu, terkait sama pesan yang mudah dimengerti. Itu sebenarnya pesan yang mudah dimengerti itu apa sih? Diusahakan kalau kita bikin pesan itu, kalau saat kita bicara, itu jelas dan singkat aja, gitu kan. Dan tidak perlu menggunakan kata-kata sulit. Maksudnya adalah, ya kita sama-sama respect gitu ya sama teman-teman semua, sama yang diajak bicara gitu ya. Jadi kita menggunakan kata-kata yang sama-sama kita mengerti
demi pesan yang kita sampaikan itu bisa dipahami gitu. Kemudian yuk kita fokus hanya pada poin-poin yang perlu disampaikan aja, ya kan? Dan kita hindari istilah-istilah yang tidak lazim gitu. Karena istilah-istilah itu akan bisa membuat kemudian pesan yang kita sampaikan itu malah kemudian nggak dimengerti. Sama tuh seperti si comic strip tadi. Kamu susah dimengerti komunikasinya gitu, ya. Nah, mungkin karena dia menggunakan istilah yang tidak lazim, mungkin karena dia berbelit-belit dan bertele-tele gitu ya. Jadi penting banget kita ini, kalau istilahku mestinya aku tulis ya di sini ya. Cuman ini aku baru keinget sekarang. Istilahku itu aku tulis aja di chat ya. Teman-teman tahu nggak ini apa kira-kira? Iya. Oh, singkatan ya, Kak. Iya. Nah itu keep it simple and sweet. Karena kalau sudah singkat ya kan, yang penting jelas gitu. Nah itu akan lebih mudah dipahami. Untuk dapat mengkomunikasikan pesan yang mudah dimengerti, nah ini yang penting ya teman-teman. Saya bicara sesuai dengan dunia perkantoran saat kita di dunia kerja. Ini saat kita menyampaikan pesan untuk kolaborasi dan lain sebagainya. Yang pertama ya, yang penting adalah kita siapin dulu deh data dan informasinya yang benar, yang akurat gitu. Ada dulu nih datanya gitu ya. Kita ada dulu nih informasinya gitu. Kemudian beri waktu ke dalam diri sendiri untuk proses encoding tadi. Oke, gimana ya supaya data dan informasi ini bisa saya sampaikan dengan pesan yang mudah dimengerti supaya tidak ada salah paham. Gitu. Jadi, organize your thoughts, beri waktu pada diri sendiri untuk proses. Ya. Dan kemudian yang ketiga, kita kenali dulu lawan bicara. Nah, tadi sebelum ketemu sama teman-teman, saya sempatkan untuk tanya sama Kak Jov, profilnya teman-teman hari ini gimana? Berapa banyak yang akan yang akan ngobrol sama saya malam ini? Nah ini, salah satunya adalah seperti itu, kenali lawan bicara sehingga kita mengerti tadi ya, perspektifnya tuh gimana sih? Dia punya nilai-nilai di dalam sini gimana sih? Kemudian latar belakangnya apa? Kalau saya pakai bahasa Perancis ngomongnya kira-kira yang bersangkutan ngerti nggak? Ya, ya kalau dia nggak ngerti ya nggak usah gitu. Nanti malah akan itu pesannya menjadi tidak bisa dimengerti gitu, ya, gitu. Ya, kira-kira gitu ya, teman-teman. Ini bagaimana caranya? Nah, tadi tips yang kedua, prinsip dasar yang kedua adalah berempati dengan lawan bicara. Nih, teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud empati dan kenapa kita harus berempati dan apa yang terjadi jika kita tidak berempati? Ada yang mau ulun rembuk, sharing-sharing, menjawab lewat chat boleh, open mic boleh, silakan. Gimana tuh teman-teman? Ada? Memahami orang lain, Kak Yosya. Betul. Ada lagi? Kenapa kita harus empati? Karena kita manusia juga harus saling mengerti satu sama lain, Kak. Ya, betul. Kemudian ada lagi? Melihat dari sudut pandang orang yang berbeda, Arhadia. Betul sekali tadi ya, si 6 atau 9 ya. Jadi kita bisa melihat tuh agar Kak Cifani agar bisa menghargai orang lain. Betul sekali ya teman-teman. Apa jadinya kalau kita tidak berempati?
Nih Kak, nada menempatkan diri sendiri pada posisi orang itu. Betul? Itu tadi ya, si 6-9 itu tadi lah ya. Kalau kita ngelihatnya di sini 6, terus kita kekeh, mari ke, itu 6. Coba dipindah ke sini. Oh iya betul, itu 9. Gitu kan ya Kak ya. Menempatkan diri sendiri kepada posisi orang lain. Itu semua ya. Ya, ini Kak Yosea, kalau tidak berempati gimana bisa menyakiti orang lain Kak? Betul sekali Kak Yosea. Untuk 2, kita harus berempati, menjaga sopan santun dari Kak Ayuning. Betul Kak, betul sekali. Jadi empati itu, teman-teman ya, ya kan? Tadi menempatkan diri pada perspektif lawan bicara. Betul kali. Empati itu sendiri sebenarnya adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pandangan, dan situasi orang lain. Ya, berempati itu memungkinkan komunikator untuk menyampaikan pesannya dengan mempertimbangkan perspektif lawan bicara. Contoh, saya harus menyampaikan satu informasi kepada bos saya, ya. Nah, saya harus mengerti perspektifnya dia, ya. Misalnya saya membuat kesalahan dalam bekerja di kantor, dan saya harus menyampaikan itu kepada bos saya, gitu. Saya harus mengerti perspektif dia bahwa, ya, dia juga punya tanggung jawab kepada bosnya lagi, atasannya, gitu. Jadi, nah ini, apakah kemudian kesalahan saya membuat dia kemudian ada di posisi yang sulit, ya kan? Itu harus saya pertimbangkan saat saya bicara kepada bos saya tentang kesalahan yang saya buat. Ya, hal yang seperti itu membantu kita, gitu kan ya, sehingga kita bisa menyampaikan pesannya juga dengan lebih dapat dimengerti dengan memasukkan faktor empati di dalamnya. Tadi ada pertanyaan, apa yang terjadi jika tidak berempati? Jadi tidak sopan, Kak. Betul sekali. Kemudian kita jadi nggak connect sama orang, gitu kan. Jadi kurangnya keterhubungan. Jadi kita tuh nggak connect sama orang karena orang merasa kita nggak dihargai karena kita nggak sopan, kita tidak dihargai, ya kan? Orang merasa tidak dihargai, orang merasa tidak dipahami, kemudian dapat merusak hubungan personal, ya. Kalau di kantor tanpa adanya empati kita berkomunikasi sehingga kolaborasi itu jadi sulit ya teman-teman ya. Gitu, kerjasama itu jadi sulit dan sering sekali kemudian terjadi miskom gitu ya, jadi terjadi miskomunikasi. Kok dia ngomongnya kayak gitu sih, gitu. Sementara mungkin orangnya nggak punya apa namanya maksud untuk menyakiti gitu ya, tapi karena hanya kurangnya empati, nggak ngerti gitu ya, orangnya ini ngomong tuh kayak nggak ngerti gitu ya gimana menghargai orang sehingga terjadi miskom. Jadi kalau dengan orang yang seperti itu kita jadi malas deh ya, gitu ya komunikasi. Kalau udah malas kalau di kantor gimana? Ya produktivitas tim kemudian menurun, meningkatkan resiko terjadinya konflik, jadi banyak salah paham dan lain sebagainya itu jadi nggak enak banget. Akan berantem nih kata Kak Misha, betul sekali ya Kak. Bener, itu jadi apa namanya terjadi konflik itu tadi. Ini Kak Murni. Ya, empati adalah menempatkan diri pada posisi orang lain, betul, harus berempati agar membangun hubungan sosial. Ya, ingat salah satu tujuan dari komunikasi adalah kita membangun hubungan, ya, hubungan sosial dengan orang lain. Betul sekali. Jika tidak berempati, maka bisa sering terjadi pertengkaran. Betul, terjadinya konflik itu tadi. Betul, kamu nih, terima kasih. Tips untuk menemukan rasa empati gimana? Latihan sih sebenarnya teman-teman ya, latihan gitu. Jadi satu, saya sarankan untuk tetap punya pikiran terbuka, open mind, gitu kan, pikiran terbuka untuk hal-hal yang berbeda. Kemudian si POV ini tadi ya, 6 dan 9 itu tadi ya teman-teman ya. Coba deh kita berlatih untuk memahami cara pandang orang lain seperti apa. Terus yang ketiga adalah step out of the comfort zone.
Coba memperkaya diri sendiri dengan perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Dan kalau kita punya pengalaman-pengalaman yang berbeda, itu juga bantu untuk menumbuhkan rasa empati kita. Betul ya Kak Ahmad ya tadi ya, kalau nggak ada empati malah jadi musuhan. Nggak seru lah kalau di kantor kayak gitu. Nggak seru. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang mendengarkan dengan aktif. Ini apa saya terus-menerus kayaknya teman-teman ini ini akan ketiga kalinya mendengar saya ngomong bahwa mendengarkan dalam komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, tapi mendengarkan itu adalah juga sebuah keterampilan yang diperlukan. Penting banget, penting banget. Mendengarkan itu harus dengan aktif. Jadi kalau bahasa Inggris itu hear sama listen itu adalah dua hal yang berbeda. Hear hanya ya udah kedengeran gitu kan. Tapi mendengarkan dengan aktif itu adalah hal yang lebih dalam lagi. Ya, yaitu ya ini bentuk mendengarkan yang melibatkan kesadaran dan keterlibatan penuh. Kita present. Saat kita diajak ngobrol, kita ada di situ. Pikiran kita nggak kemana-mana. Kita memperhatikan, melibatkan kesadaran dan keterlibatan penuh ya terhadap pembicara dan pesannya. Satu, apa namanya, kalau memang ada yang nggak dimengerti, biasanya kita nanya, biasanya kita sampaikan feedback, ya kan? Nah itu salah satu mendengarkan dengan aktif. Nah, yang berikutnya mendengarkan dengan aktif nih, ini seru banget sih. Kalau teman-teman terbiasa ya, bukan hanya mendengarkan suara, bukan hanya berusaha encoding dan decoding itu pesan. Bukan hanya itu. Ya. Tapi juga memahami ini ada emosi apa yang apa namanya? Yang tersembunyi, makna apa yang tersembunyi gitu. Kemudian yang namanya mendengarkan itu mendengarkan dengan aktif juga lihat raut apa namanya air mukanya, ekspresinya, gitu. Dengarkan apa namanya ini suaranya itu semakin tinggi atau kemudian tiba-tiba menjadi pelan, ya. Nah itu semua adalah bentuk dari mendengarkan dengan aktif saat kita bisa mengidentifikasikan itu. Kok tiba-tiba mukanya jadi murung ya? Ini ada makna tersembunyi apa saat dia ngomong kayak gitu? Gitu. Nah, semua itu ya. Dan hanya bisa ditangkap kalau kita present, melibatkan kesadaran dan keterlibatan penuh saat mendengar. Ya. Manfaat dari mendengarkan dengan aktif itu antara lain ini. Ya. Pemahaman kita jadi lebih baik sehingga kita menghindari adanya salah paham. Ya. Kemudian saat kita memberi tanggapan, saat kita menyampaikan pesan kembali, itu juga akan jadi lebih baik, disesuaikan dengan penerima pesan. Karena kita punya pengertian yang lebih baik. Mungkin waktu pertama kali kita datang, kita nggak tahu nih persepsi dianya apa. Kita nggak tahu latar belakang dia seperti apa. Tapi dari tanggapannya dia, dari pesan-pesan yang kita sampaikan, kalau kita mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan aktif, kita bisa ngerti di situ, oh, concern-nya dia adalah ini. Oh, apa namanya, perspektif dia seperti ini. Oh, POV dia ternyata seperti ini. Sehingga saat kita menyampaikan pesan lagi, saat kita memberikan tanggapan lagi dari tanggapan yang dia berikan kepada kita, itu kita bisa sesuaikan. Ya. Nah, kalau sudah demikian, ini bisa menciptakan atmosfer saling menghormati dan tentunya akan membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik. Ya. Ininya apa? Modalnya apa? Dengar. Udah. Mendengarkan aja. Tuh ya. Caranya gimana sih? Nah, ini tadi saya udah sempat sebutkan be present. Libatkan kesadaran kalian dalam mendengarkan. Be present. Yang kedua, acknowledge dan validate. Satu, mata.
tentunya kita apa namanya, tatapan mata kita ke yang bersangkutan dan memberikan oh ya betul gitu ya. Dan kemudian itu acknowledge ya dan validate. Kemudian tentunya kita bertanya untuk memahami lebih baik. Ya, berikan pertanyaan supaya kita juga punya mendapatkan klarifikasi yang kita perlu. Jangan kayak di komik strip tadi gitu ya. Ya kamu tanya dong untuk klarifikasi supaya jelas. Ya kamunya nggak mau denger. Dia bilang gitu. Ya. Tanya. Ya kan? Itu kalau apa namanya mendengarkan dengan aktif salah satunya adalah feedback kita apa? Ya feedback kita adalah tanya untuk kita bisa memahami lebih baik. Ini maksudnya gimana ya? Gitu. Kemudian coba untuk merangkum dengan kata-kata kita sendiri untuk memastikan pemahaman kita benar. Oh, Kak. Jadi mendengarkan dengan aktif itu sebenarnya mendengarkannya dengan penuh perhatian ya, Kak. Misalnya seperti itu ya, summary. Gitu ya. Di summary ya kan dengan kata-kata kita sendiri. Benar nggak sih, Kak? Ya kan memastikan pemahaman kita benar di situ. Ya. Nah, ini yang apa namanya yang penting banget ya. Yang terakhir itu sebenarnya mendengarkan dengan aktif memang sangat amat perlu latihan. Tapi why not gitu ya. Ini kalau dengerin orang tuh biasanya di dalam kepala itu ramai sendiri. Gitu. Kalau lagi dengerin, di dalam kepala ini ramai sendiri ya kan. Coba pelan-pelan untuk di silent dulu gitu ya inner voice-nya. Jadi nggak usah ada judgment ya, nggak usah ada asumsi gitu, nggak usah ada association, ada apa di dalam kepala itu nggak usah ada dulu gitu ya. Jadi kalau pertama orang ngomong di dalam kepala kita udah judge gitu kan, di dalam kepala kita udah asumsi, nah itu udah sulit gitu ya. Daripada judging, daripada kita punya asumsi sendiri, tanya, ini maksudnya gimana ya? Gitu. Boleh dong aku dijelasin lagi supaya nggak salah nangkep gitu. Itu daripada kita punya asumsi sendiri malah jadi salah gitu kan, lebih baik ditanya. No association tuh kayak gimana sih, Kak? No association tuh kayak gini. Suka nggak kalau lagi curhat sama temen gitu? Aku kemarin kecopetan. Nah, terus temennya yang langsung mengasosiasikan pengalaman itu kepada dirinya, kemudian dia akan bilang, iya, aku juga pernah kecopetan. Terus waktu itu lah, yang cerita jadi dia ramai sendiri gitu kan. Aku tuh sebenarnya mau cerita pengalamanku kecopetan yang baru aja terjadi gitu kan. Karena dia punya asosiasi di dalam kepalanya dia langsung ngomong yang iya aku juga pernah gitu kan kecopetan. Waktu itu ya ini kejadiannya kayak gini loh. Nah, itu. Jadi kalau kita silent itu si association itu nggak apa-apa, dengerin temennya cerita gitu. Karena memang dia hanya sebetulnya perlu didengarkan. Nah, itu ya teman-teman ya, kira-kira ya. Nih, aku apa namanya salah satu yang aku favorit quotesku dari Epictetus itu we have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we see. Kita punya dua telinga dan mulutnya hanya satu ya, sehingga sebetulnya ada baiknya kita mendengarkan itu 2 kali lebih banyak daripada kita bicara. Gitu. Ini benar-benar reminder. Ya, karena saat kita mendengarkan itu kita belajar lebih banyak. Baik, teman-teman, jadi komunikasi dikatakan berhasil jika tujuan komunikasi itu tercapai, yaitu informasi tersampaikan dengan baik, pemahaman juga ditangkap dengan jelas, kemudian tanggapan positif, dan ada tindak lanjut yang diharapkan. Selain itu apa? Komunikasinya berlanjut, terbangun hubungan yang lebih baik, gitu. Aku stop sebentar di sini. Ada yang mau ditanyakan?
Silakan ya, teman-teman. Di chat boleh. Kalau mau open mic boleh. Boleh slide Kak, izin sebelumnya aku nggak bertanya, Kak. Bentar. apa dulu Eh, nih. yang mana dulu nih? Ini tadi siapa? Kak Michelle ya? Ya aku mau slide sebelumnya aku mau tulis Kak. Oh, ini. Ya, Oke. sebentar. Silakan. Kak. Tadi yang selain Kak Michelle siapa tadi? Silakan. Aku, Kak. Siapa nih? Aku izin bertanya, Kak. Ya, Aku ini. Thomas Stefanus Evan. Ya, silakan. Aku izin bertanya, Kak, apa perbedaan dari empati dan simpati? Lalu, kapan saatnya kita berempati dan kapan sebaiknya kita bersimpati? Itu aja, Simpati. Kak. Terima kasih. Kalau empati itu kita bisa ada di point of view yang bersangkutan. Jadi kayak si 6-9 tadi ya, kita bisa ngerti kenapa dia bilang itu 9. Itu saya bisa ngerti. Karena apa? Biasanya kita ada di POV itu. Gitu. Sementara kalau simpati itu kita ngerti gitu ya, tapi kita nggak ada di POV itu. Oh ya udah gitu. Ya aku simpati sama kamu gitu. Aku simpati kayak ya udah aku simpati aku mengerti posisi kamu. Sudah gitu kan. Tapi aku ada di luar. Aku nggak ada di kalau di dalam phrase bahasa Inggris ya I'm not on your shoes gitu. Aku nggak ada di posisi kamu. Aku ada di luar, aku ngerti, ya kan aku kasihan. Dah gitu. Tapi kalau empati itu aku bisa menempatkan diri di tempat kamu gitu. Jadi ya memang simpati bukan hal yang jelek Kak Thomas, tapi simpati dan empati itu adalah dua level pengertian yang berbeda gitu Kak. Ada waktunya kita simpati gitu ya saat ya aku kasihan aja gitu, tapi aku nggak ngerti gitu kan kalau di tempat dia itu bagaimana gitu. Tapi kalau empati itu benar-benar kita bisa mengerti apa namanya kalau ada di posisi dia tuh betapa sulitnya gitu kan, itu aku mengerti sehingga inilah pesan yang aku create itu dengan segala pengertian seperti itu. Kira-kira gitu Kak Thomas, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, Kak. Thank you banyak, Kak. Thank you Kak Thomas. Ada lagi Aku teman-teman? boleh nanya nggak Kak? Boleh. Siapa nih? Michelle Kak. Ya, gimana Kak Michelle? Bagaimana caranya komunikasi kita agar tidak miskomunikasi antar karyawan gitu. Nah, itu tadi sih Kak. Sebenarnya yang kalau kita ngobrol di dalam apa namanya di kantor ya, kalau ini urusannya di kantor ya, bahwa eh, di kantor itu kita perlu untuk kolaborasi dan tentunya kita perlu untuk membangun hubungan. Membangun hubungan juga kita harus membangun trust, ya kan? Kita perlu banget komunikasi untuk itu. Untuk mencegah miskom itu adalah yang pertama memang setiap kita mau menyampaikan pesan, ya kan? Kita ada memulai komunikasi, pastikan dulu seperti yang tadi aku bilang, data dan informasi yang kita punya itu akurat, gitu. Data dan informasinya itu adalah yang benar, ya. Nah, nggak membantu kalau misalnya kita nyampein gosip atau yang katanya itu nggak bantu. Gitu. Kemudian untuk mencegah miskom lagi adalah ngertiin perspektif. Tadi aku sebutin juga ngertiin perspektifnya. Gitu dia ini em, apa lagi sibuk atau enggak misalnya, atau kemudian yang kedua dia punya kepentingan apa nih di dalam apa jabatannya itu apa sih di dalam organisasi di kantor, ya. Perspektif aku dan perspektif bosku itu beda. Dia bisa melihat misalnya yang lebih luas, sementara penglihatanku mungkin hanya sebagian gitu. Jadi dan bosku juga ngerti kalau ngomong sama aku dia nggak akan ngomong yang luas gitu kan. Dia hanya ngomong sepengertiannya aku karena aku mengertinya mungkin cuma sedikit. Misalnya seperti itu.
Ada hal-hal strategis yang mungkin aku nggak dapet informasinya, ya kan? Nanti bisa menimbulkan miskom, jadi disesuaikan dengan perspektifnya aku. Kira-kira gitu, Kak. Tadi, Makasih, Kak ya. Anina. Terima kasih, Kak Michelle. Kai, teman-teman satu lagi kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Kesalahan umum nih, communication breakdown itu sebenarnya apa sih? Nah ini, ya. Masalahnya adalah perbedaan persepsi ini yang bisa bikin miskom, yang tadi pertanyaannya Kak Michelle. Ya, the single biggest problem in communication itu masalah terbesar dalam komunikasi sebenarnya ada ilusi. Ya kan? Masing-masing orang punya persepsinya sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Si Mas yang satu ini sebelah kiri, ini dia ngomongin ikan hiu ya. Dia dalam pikirannya itu ikan hiu. Dia bicaranya ikan hiu. Ternyata Mas yang sebelah kanan ini punya persepsi yang beda, entah gimana, gitu kan. Gitu. Jadi ini ikan pari, gitu. Sehingga feedbacknya dia juga ikan pari lah. Nah bagus ini kalau diomongin. Dia ngomong ikan hiu, yang ini nanya, ikan pari bukan? Ya kan? Buat cari klarifikasi. Lah kalau nggak ditanya sepanjang hidup dia pikir yang kemarin diomonginnya cuma ikan pari. Nggak, karena dia nggak nanya. Nah itu dia. Masing-masing orang punya ilusi gitu ya. Sehingga itu yang menyebabkan kesalahan-kesalahan umum dalam komunikasi. Nah itu sering banget ya terjadi salah paham, salah mengerti, ya kan. Kemudian ada informasi yang nggak lengkap, gitu. Karena nggak diklarifikasi. Kemudian, nah ini yang sulit itu adalah terdistraksi emosi, gitu. Kalau orang udah emosi, udah nggak bisa diajak komunikasi aja, gitu. Karena dia pasti nangkepnya udah beda. Kemudian berkomunikasi dengan pasif atau malah terlalu agresif. Ya kan? Dan satu lagi adalah ini adalah physical boundaries atau halangan fisik misalnya, ya kan? Seperti sekarang ini apa namanya kalau kita lagi Zoom seperti ini ya, misalnya yang paling gampang contohnya adalah suara saya nggak kedengeran, itu udah jelas ya kan, itu udah menghambat komunikasi. Seperti tadi Kak Sinta udah jawab, padahal jawabannya bagus banget tadi awal gitu ya. Tapi ya nggak nyampe ke aku. Kenapa? Karena ada halangan fisik. Nah hal-hal seperti itu kejadian ya teman-teman ya. Gitu. Nggak kedengeran. Atau tadi kata siapa tadi? Kak Ahmad ya, kalau nggak salah ya, yang aku cuma dapat informasi dari suara Kak. Aku perlunya visual. Nah itu juga ya kan, itu satu halangan fisik gitu ya, nggak lengkap sehingga informasinya menjadi nggak lengkap gitu ya. Oke, konsekuensi dari kesalahan-kesalahan dalam komunikasi, kira-kira ini ya, efektivitas dan produktivitas tentunya itu akan terganggu kalau kita salah paham, ya. Kalau kita ada halangan fisik dan lain sebagainya, itu pasti terganggu. Kemudian membuat keputusan yang salah, ya. Jadi karena adanya salah ngerti, nggak bisa kolaborasi seperti itu. Jadi keputusan yang kita buat adalah salah. Kemudian merusak hubungan baik tentunya. Namanya komunikasi adalah bangun hubungan, bangun kepercayaan ya. Kemudian menimbulkan rasa stres dan anxiety. Ini nggak seru banget deh kalau memang terjadi seperti itu. Oke, teman-teman, aku boleh tanya nggak? Teman-teman kemarin itu sempat ada tes kepribadian dari Telenesia udah sempat dikerjain kah? Karena ini tipe diri ini apa namanya, tipe-tipe berkomunikasi akan ke arah sana, gitu ya. Mudah-mudahan udah semua ya, gitu ya. Mudah-mudahan udah semua. Nanti kita sharing-sharing. Nih,
tipe diri dan sesuai dengan cara berkomunikasinya. Yang pertama adalah suka bersosialisasi dan penuh semangat. Ini dari sini teman-teman ada nggak yang termasuk tipe diri yang ini? Ya, merasa bersemangat, kemudian ramah ekstrovert ya, pandai memulai pembicaraan. Nah, siapa yang seperti ini teman-teman? Menurut teman-teman yang punya tipe seperti ini, itu tipe komunikasinya gimana? Adakah? Ya, ini ada 5 ya. Suka sosialisasi dan penuh semangat, fokus pada target, penuh rasa ingin tahu, penuh perencanaan dan bekerja dengan teratur, peduli dengan sesama. Masih ingat nggak sih teman-teman? Ini gimana? Ada nggak kira-kira kira-kira tipe komunikasi yang seperti ini gimana? Lanjut. Kalau yang ini gimana nih? Ada nggak teman-teman yang merasa seperti ini? Tidak suka bertele-tele saat mengerjakan sesuatu, akan fokus pada target yang ingin dicapai. Senang membuat target pada diri sendiri. Yang mana, teman-teman? Terus kalau yang ketiga, penuh rasa ingin tahu. Kak Ahmad, yang mana Kak Ahmad? Yang kedua tadi ya Kak? Yang ini ya Kak? Yes. Gimana Kak? Berkomunikasi, caranya Kak Ahmad berkomunikasi. Yang ini ya Kak ya? Bukankah yang itu ada yang bekerja target Ah, nih. itu Nah, gimana tuh cara berkomunikasinya Kak Ahmad? ya berkomunikasi pada diri sendiri, Mbak, untuk mencapai tujuan. Tidak suka bertele-tele ya? To the point, Ya, to the point. ya, betul sekali. To the point. Oke, thank you. Ini tadi target, kemudian penuh rasa ingin tahu ya teman-teman, kemudian penuh perencanaan, ya selalu membuat perencana yang detail, kemudian peduli sama sesama, ini menyukai relasi yang intim dan personal, sangat kolaboratif, ya kan? Jadi ini ibunya atau bapaknya sebuah kelompok pertemanan. Gitu. Ini ada yang seperti ini nggak? Aku terakhir kayaknya Kak Yogi. Iya Kak Yogi. Itu ininya gimana Kak? Komunikasinya kayak gimana Kak? Yang peduli pada sesama ya Kak? Iya benar Kak, peduli pada sesama mungkin kadang mau nggak mau. Gimana Kak? Aku nggak terlalu kedengeran. Nah ini namanya halangan fisik nih. Kak Yogi bisa lebih dekat ke mikrofon. Ya halo Kak. Masih kecil Kak? Atau di chat aja komunikasinya Kak Yogi. Ya, halo. Nah, Ya. lebih ke peduli pada sesama Kak. Oh Kadang gitu. mungkin lagi dendam personal, memikirkan Lebih perasaan orang lain sebelum oh bertindak. gitu. Memikirkan perasaan orang lain sebelum bertindak itu betul ya Kak ya? Benar Kak. Oke, terima kasih for sharing Kak. Ini siapa Kanada? Fokus pada target Kanada. Gimana tuh Kanada? Tunggu. Mana tadi? Kenapa nggak bisa ke sini?
Hang on. Fokus pada target. Ya, Kanada. Tipe komunikasinya gimana, Kak? Boleh di chat, Kak. Halo Kak, Yes. kalau yang aku sebelumnya kan udah di ini ya isi tentang eh, tentang kepribadian gitu. Terus hasilnya itu emang aku fokus pada target dan mencari solusi terbaik. Jadi kalau komunikasi sama orang itu biasanya langsung to the point. Terus dari kita pribadi tuh udah ada rencana gitu apa yang mau kita sampaikan nanti. Jadi dari segi waktu pun lebih efisien dan efektif. Seperti itu sih Kak. Oke. Oke. Thank you, thank you. Lebih efisien dan efektif ya. Nah, gitu. Penuh peran ini dari Kak Arhadia juga, saya penuh perencanaan bekerja dan teratur, kemudian penuh rasa ingin tahu Kak Mahfud, ya. Oke, teman-teman. Jadi, nah itu masing-masing kepribadian itu sebenarnya punya masing-masing tipe berkomunikasi ya. Gitu. Baiklah, kita masuk ke dalam studi kasus 2 ya. Breakout room, 10 menit teman-teman. Merefleksikan cara komunikasi. Ya, silakan diskusi. Apa yang kamu sukai dan tidak sukai tentang komunikasi, tentang cara berkomunikasi, kemudian berikan alasannya, dan jangan lupa tuliskan hasil diskusi dalam bentuk dokumen. Kak Angel, boleh mungkin Kak dibagi ke breakout room, di-assign ke breakout room. Thank you Kak. Kita lanjut dulu ya. Ini berikutnya adalah kita mau ada role play dan sekali ini kita adakan di main room ya. Di sini saya akan menunjuk ya beberapa teman-teman untuk memerankan karakter yang berbeda-beda dan harus berkomunikasi sesuai dengan karakter ya. Jadi ada 2 skenario, kita coba dua-duanya, ya kan? Ini aku stop sharing di sini, kemudian aku share. Bentar, mana itu tadi skenarionya? Oke. Hang on, gimana? Ini ya. Sip, teman-teman bisa lihat juga ya. Baiklah. Untuk skenario yang pertama, silakan dibaca dulu ya teman-teman ya. Untuk skenario yang pertama, kalau boleh, ini ada 2 ya. Kalau boleh, mungkin Kak Edwin sama Kak Sekar. Gimana? Ayo gambreng. Yang komplain siapa? Yang menjadi Andi siapa? Kak Sekar, Kak Edwin, bisa open mic? Bisa Kak. Yes, mantap. Yes, ayo. Andi merupakan seorang admin operation di perusahaan besar. Suatu hari, salah satu karyawan datang mengeluhkan tentang fasilitas kantor yang tidak berfungsi. Andi sebagai admin harus menangani keluhan karyawan tersebut dan mencari solusi. Nah, siapa nih yang mau jadi Andi? Andi, Kak Edwin? Boleh Kak. Mantap. Oke. Kak Ayu? Iya. Yes.
Ayo boleh Hmm. kita mulai. Silakan. Ini aku langsung datang gitu ke Kak Edwin. Yes. Karena, oh, Kira-kira yang disampaikan gimana tuh? hmm. Oh, ini. Permisi Kak, Kak Andi, ini Iya. aku mau em, mau gimana ya? Apa nih fasilitas antar yang rusak nah, misalnya. Eh, Contoh aja kayak kamar mandi mungkin atau apa gitu. oh iya betul. Oh, toiletnya mampet. Nah, bisa. Oke. Permisi Kak Andi, ini aku Iya. mau eh, nyampein informasi dikit nih. Tadi aku ke toilet kantor mau pakai klosetnya. Tapi kayaknya kloset kantornya mampet deh. Itu bisa minta tolong dibenerin nggak ya? Oke, baik. Ini saya ini ya, tampung dulu nanti saya informasikan kepada yang terkait OB untuk tutup dulu toiletnya sementara ngasih sign untuk tidak bisa digunakan. Untuk lanjutannya mungkin akan diperbaiki, cuman bakal butuh waktu sedikit. Oke, makasih Kak Andi. Iya, sama-sama. Oke. Gimana tuh? Kira-kira Kak Andi dan Kak Ayuning dari obrolan yang tadi kurang lebihnya rasanya gimana? Teman-teman yang lain ada tanggapan? Kalau aku boleh kasih feedback, ada informasi yang kurang sebetulnya. Kalau aku tadi, kalau aku tadi jadi karyawan yang komplain, toilet nggak bisa dipakai, saya dapat informasinya terkait ini mau ditutup dulu apa yang kemudian ya akan dilakukan. Tapi kemudian saya akan tanya, itu pas lagi apa namanya diperbaiki saya mesti kemana ya Kak? Kayaknya berapa lama ya Kak? Nah itu. Jadi saya bisa pakai yang mana nih? Ah, gitu. Nah, itu jadi jangan lupa tuh ya kan ininya dan mungkin satu karyawan yang komplain bisa tanya ya kan atau Kak Andi juga Kak Edwin sebagai Kak Andi juga sebelum ini bisa dipakai boleh kira-kira ke sini dulu gitu, misalnya seperti itu eksekutif apa namanya toilet itu nanti kita buka deh biar bisa dipakai sama karyawan untuk sementara yang ini diperbaiki misalnya seperti itu ya. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain lewat chat atau lewat open mic silakan. Lanjut ya, skenario yang kedua ya. Mengelola keluhan karyawan, itu yang kedua. Admin X mendapat keluhan dari karyawan bahwa rekan kerja mereka terus menunda-nunda pekerjaan yang diberikan, sehingga menghambat kemajuan proyek. Nah ini, ada tiga nih, ada tiga. Coba ya, yang belum sempat, aku dengar suaranya hari ini siapa ya? Kak Reza Kurnia, Kak Nakama, sama aku belum dengar Kak Kak Ifat ada Kak Ifat. Ada, Kak. Ya, oke bisa open mic ya Kak. Bisa, Kak. Sip. Bisa, Kak. Jadi bertiga ya. Nah, siapa yang mau jadi admin X, karyawan, dan manajer? Silakan. Aku karyawan aja. Sip, boleh. Bisa dimulai? Itu siapa tadi? Kak Reza ya? Iya. Yes, Kak Reza sebagai karyawan yang jadi admin. Kak Reza jadi karyawan, kemudian Kak Ifat jadi admin. Bisa? Boleh, Kak. Terus tadi satunya Kak siapa ya? Aku lupa sendiri loh.
Kanakama bukan ya? Eh, yuk, mulai yuk. Selamat pagi, Oh, Kak Clara, Ifat. sorry. Siapa? Oke, Kak. Ya, silakan. Oh ya, maaf. Oke. Selamat pagi, Kak Ifat. Ya, Bisa selamat diganggu pagi. Oke, bisa diganggu dulu waktunya sebentar. Ya, boleh silahkan. Ada apa? Ini Kak, saya mau memberikan keluhan. Kebetulan di tim kami itu lagi ada proyek, tapi ada salah satu karyawan yang mendapatkan tugas dan tugasnya itu selalu ditunda-tunda untuk mengumpulkan ke dalam timnya ini. Sebaiknya saya sebagai rekan tim itu harus apa dan sekiranya bagaimana ya biar orang ini tidak menunda tugasnya. Sedangkan kalau dari saya pribadi yang menegurnya, kemungkinan bisa ada apa ya, rasa kurang nyaman lah dari dianya. Jadi sebaiknya apa yang saya lakukan sebagai tim rekannya dan kira-kira penanganan selanjutnya apa ya? Kalau boleh tahu, apakah sudah dibicarakan apa penyebab dari dia menunda pekerjaan tersebut? Sudah sih sempat ditanya, tapi hanya sekedar bertanya. Dan dia juga jawabnya selalu kayak ada alasan yang membuat kita tuh ngerasa kayak nggak enak untuk maksa dorong-dorong dia gitu. Soalnya jadi alasan dia tuh kayak entah dia tiba-tiba kayak sakit, makanya jadi pekerjaan tertunda, atau mungkin tiba-tiba ada pihak keluarga yang masuk rumah sakit misalnya kayak gitu. Jadi kayak itu juga termasuk hal yang buat kita kalau kita posisi dia juga itu urgent juga gitu. Jadi kita juga untuk kayak memaksa dia untuk ayo dong dicepetin gitu kayak gitu agak sulit. Baik, Kak. Mungkin akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan manajer yang berwenang. Terima kasih, Kak, atas komplainnya. Untuk selanjutnya dari sayanya bagaimana ya? Maksudnya sayanya apakah biasa saja aja? Tetap Saya jalan coba seperti biasa? bicarakan, mungkin saya coba bicarakan terlebih dahulu ya untuk mencari solusi bersama dengan manajer. Setelah itu mungkin bisa saya komunikasikan dengan kakak untuk selanjutnya seperti apa. Boleh tahu kira-kira itu akan memakan waktu berapa lama ya? Karena kebetulan proyek ini harus segera dijalankan juga, tapi dengan adanya masalah ini jadi sangat menghambat. Hari ini akan saya coba bicarakan dengan manajer, paling lambat mungkin besok. Apabila masih belum ada, nanti saya coba bicara langsung dengan karyawan tersebut. Baik Kak, terima kasih informasinya. Terima kasih juga atas tanggapannya. Baik, terima kasih kembali. Oke, yang jadi manajer Kak siapa tadi? Kak Clara deh. Aku pikir Nakama tadi nama loh. Maaf ya. Kak Clara bisa open mic. Iya Kak, sudah. Oke, baik. Sip, mana Kak Ifat? Ya, Kak Ifat menyampaikan ke manajer atau gimana? Silakan. Selamat siang, Kak Clara. Apakah ada waktu untuk berbicara sebentar? Oh, silakan Kak Ifat. Baik, begini Kak. Saya mendapat komplain dari salah satu karyawan bahwa terdapat karyawan yang terus menunda pekerjaan padahal sedang melaksanakan proyek, dan itu sangat mengganggu jalannya proyek tersebut. Nah, hal ini telah didiskusikan dengan karyawan tersebut dikarenakan ada masalah pada karyawan ini sendiri, kan dia memiliki banyak alasan seperti sakit, seperti masalah keluarga, seperti itu. Apakah kakak ada pendapat dan masukan seperti apa yang harus kami lakukan seperti itu, Kak? Sudah dicoba yang susah itu apa ya? Mengerjakan apa ya?
kalau saya boleh tahu? Sepertinya dalam menyusun laporannya dia mengalami kesusahan seperti itu, Kak. Tapi dia banyak laporan dan dia memiliki banyak beralasan seperti itu, Kak, sehingga laporan-laporannya tidak dikerjakan. Oke, baik. Itu terjadinya bulan ini saja atau bulan kemarin-kemarinnya juga seperti itu? Bulan ini, Kak. Bulan ini saja ya? Oke. Deadline-nya kapan ya, Kak ya? Proyeknya cepatnya, Kak. Cepatnya. Kalau karyawannya seperti itu agak susah ya. Kalau begitu ini saja. Kamu umpan gini aja deh. Tugasnya itu kan untuk kerja tim ya. Kamu bagi dia pekerjaan yang bisa dia kerjakan saat itu juga. Jadi nantinya orangnya nanti saya panggil dulu. Kamu rembukan dulu sama tim yang tugasnya itu dibagi sesuai porsi dia yang bisa dia kerjakan. Begitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Kami diskusikan terlebih dahulu. Oke. Oke, Kak Clara, Kak Reza, Kak Iva, terima kasih banyak. Well done, girls. Ada tanggapan dari teman-teman? Tanggapan dari teman-teman? Karyawan komplainnya tidak ada bicara untuk di dalam tidak terlibatin di ini Kak Ya, dalam karyawan komplainnya. yang Seharusnya gimana? seharusnya kalau karyawan komplain manajer yang berwenangnya itu menyampaikan dulu ke karyawan yang dikomplainnya supaya nanti solusinya gimana untuk kedepannya supaya tugasnya. Ya, oke. Jadi jalur komunikasinya tadi ya dari karyawan yang komplain ke admin, ke manajer itu ada apa namanya? Ya Iya kan? ada strukturnya. Jadi sebetulnya tadi tanggapan saya adalah juga Kak Michelle, terima kasih, hampir sama ya, bahwa ini jadi dari karyawan yang komplain ke admin X dulu dan admin X ke manajer. Jadi manajer mendapatkan informasi yang second hand, nggak langsung gitu, sehingga nggak apa namanya, saat kemudian manajer bertanya untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut, admin X itu memberikan informasi yang sebetulnya saya nggak dengar waktu karyawan yang komplain itu menyampaikan komplainnya ke admin X. Ada pertanyaan dari manajer yang itu sebenarnya dunya kapan ya? Ini kapan kejadiannya ya? Dan dijawab ya dalam bulan ini aja. Which is saya nggak dengar saat si karyawan yang komplain itu menyebutkan demikian kepada admin X. Jadi ada beberapa informasi yang kemudian admin X itu menyampaikan ke karyawan yang berwenang, tapi saya nggak lihat gitu ya. Saya nggak lihat bahwa itu disampaikan sama karyawan yang komplain gitu. Nah ini yang bisa menimbulkan kemudian tadi kan ya di awal saya bilang untuk menyampaikan pesan yang mudah dimengerti adalah siapkan data dan informasi yang akurat. Kalau kita nggak yakin sama datanya, kalau kita nggak yakin sama informasinya, gitu kan, daripada kemudian kita punya asumsi sendiri, ya kan, ayo kita ngobrol bareng-bareng yuk. Nah itu membantu untuk mengurangi miskom, gitu ya. Kak Reza jadi karyawan yang komplain tadi menjiwai banget ya Kak. Itu betul itu, dan itu ada emosinya di situ gitu ya. Dan yang perlu adalah kita dengerin gitu ya. Karena ini memang tadi mepet banget ya, waktunya singkat banget, tapi saat ada karyawan yang komplain seperti itu, saran saya adalah untuk para admin ya kan, itu ditampung, didengarkan gitu kan, dapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Saat ke manajer yang berwenang untuk lapor ya, yang itulah yang dilaporkan, yang didengarkan tadi, untuk menghindari adanya kemudian salah paham, salah pengertian, salah asumsi ya kan.
Nah, baiknya ayo kita ngobrol bareng gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini apa ini? Salah. Sorry, aku balik lagi ya. Thank you banget untuk teman-teman yang tadi eh partisipasi di dalam role play. Well done you guys. Sebentar. Ya. Jadi quickly aja setelah melakukan role play, paparkan apa yang telah kamu pelajari. Jadi kira-kira apa tuh belajar apa di chat box saja, belajar apa dari komunikasi yang tadi. Kira-kira teman-teman. Ini tadi ya bahwa salah paham itu bisa kejadian, salah informasi nggak akurat itu tadi ya, itu semua bisa. Data yang akurat harus dikumpulkan betul Kak. Apa tadi? Pentingnya menggali informasi ya kan betul. Nah itu belajar komunikasi yang efektif dari Kak Michelle dan mau mendengarkan. Nah itu pentingnya exactly Kak Edwin, pentingnya validasi informasi itu penting banget. Aku lanjut ya. Sekarang kita menerapkan prinsip-prinsip komunikasi di dunia kerja. Karena dari yang tadi teman-teman mendengarkan itu semua, saya merefernya adalah ke pengalaman di dunia kerja ya teman-teman. Nah, tadi ya dari role play itu tadi itu betul-betul ya sesuatu yang penting banget ya. Memang kejadian gitu ya di dunia kerja, apalagi kalau kita sebagai admin HRGA ya, itu selalu dengar tuh orang komplain seperti itu ya kan. Apa yang harus dihadapi? Yang pertama ya itu dia, dengerin dulu gitu kan, dan ambil informasi yang sebanyak-banyaknya. Akan lebih gampang kalau nggak pakai emosi di dalam kepala, akan lebih gampang kalau silence your inner voice tadi ya, gitu. Jadi ya netral aja, gitu ya, netral aja, didengarkan dulu sehingga informasi yang kita dapat itu akurat, gitu. Lebih gampang seperti itu. Dari Kak Ayu Ning menyampaikan informasi, bertukar informasi, memberikan feedback dan solusi, betul. Itu penting banget. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah ini. Sebetulnya ya kita ngobrol 2 jam ya kan dengan role play, dengan ngobrol di breakout room ya kan. Gunakan bahasa yang mudah dipahami tadi ya. Itu kemudian jangan lupa ada empati dalam berkomunikasi. Untuk siapa tadi teman-teman admin X atau admin yang tadi toiletnya bermasalah ya. Nah, itu empati gitu kan. Ini yang bersangkutan ini sedang ada masalah sehingga bicara dengan kita. Tempatkan empati kita di situ. Itu sehingga kita sabar dengerinnya ya. Dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian apa? Yaitu dengan penuh kesabaran. Yes. Oke. Aku stop di sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kita punya waktu berapa nih? 5 menit untuk tanya jawab saja. Oke, kalau belum ada nih ya, aku boleh dong di chat box teman-teman tulis malam ini yang paling berkesan dan yang akan teman-teman ingat dari sesi malam ini itu apa? Satu aja di chat box, kalau mau lebih dari satu juga boleh. Mendengar Kak Michelle, mendengarkan orang lain dan berkomunikasi agar tidak miskom. Thank you Kak Clara, mendengarkan dengan baik, betul, berempati dan fokus.
Kita dituntut nih Kak untuk menjadi pendengar yang baik, betul. Adakah tips agar orang lain juga mendengarkan dengan baik apa yang kita sampaikan? Pertanyaan bagus ini. Kakak Kelurahan Alai Parakopi ini Kak siapa sih Kak? Aku aku nggak nangkep namanya Kak, maaf. Oh Kak Yogi ya? Oke, bagaimana kalau orang lain apa namanya pertanyaan yang bagus ya, bagaimana kita tips agar orang lain mendengarkan dengan baik apa yang kita sampaikan? Well, itu kesadaran masing-masing sih sebetulnya kayak. Yang kita bisa lakukan adalah kita memberi contoh, gitu. Kita memberi contoh. Jadi kita contohkan dulu bahwa here's the thing, gitu kan, saya bisa mendengarkan dengan baik dan lain-lain. Dan kalau dia merasa dihargai, kemudian dipahami untuk itu, ya saat yang bersangkutan bicara dengan kita, mereka biasanya melakukan hal yang sama. Hanya itu ya, kira-kira gitu. Aku naik dulu sebentar. Dari Kak Syawal, perbanyak latihan komunikasi dan mendengarkan sampai selesai. Betul, Kak. Oke, Kak Yogi, siap. Kak Anissa mengetahui bahwa komunikasi itu penting, betul, Kak Anissa. Terima kasih, Kak Ardea. Yang paling berkesan dari sisi role play tadi, Kak, jadi paham kalau menghadapi situasi tersebut di dunia kerja. Mendengarkan dengan baik juga perlu, exactly, betul. Gimana kita bisa problem solving, menyelesaikan masalah bila kita nggak dengar ini sebenarnya masalahnya apa. Jangan-jangan yang kita selesaikan adalah hal yang beda gitu. Kak Arhadea ini apa take point taken-nya malam ini dalam sekali. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, masih ada 2 menit. One last question kalau ada. Oke, sebelum berakhir, apa yang kira-kira teman-teman akan lakukan untuk memperbaiki cara berkomunikasi teman-teman? Pertanyaan saya berikutnya. Satu hal aja, minimum. Mencoba melihat nih Kak Thomas, mencoba melihat dari sisi lawan bicara agar mampu mengenai, yes. Ya, point of view tadi ya, POV itu dan. Dari Kak Michelle, mendengarkan orang lain betul. Ya, memahami perspektif dan mencoba untuk paham ya, mencoba untuk mendengarkan, mencoba untuk memahami perspektif. Keep going ya teman-teman. Bagaimana cara komunikasi yang efektif, Kak? Nah, itu tadi seperti yang kita bahas sebenarnya yang kita bahas tadi itu bantu untuk komunikasi yang efektif. Yang satu, pesannya mudah dipahami, singkat, jelas. Ya. Yang dua, kita dengerin. Ya, denger gitu. Sehingga kita akan menjawab sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang ada di pikiran si lawan bicara kita. Jangan lupa empati. Sebenarnya apa namanya? Saya bolak-balik lagi ya, cuma ketiga itu aja gitu. Siapa tadi? Ini Kak Anissa. Kak Yuning memahami perspektif orang lain tadi, oke betul, terima kasih. Kak Yosya memahami bentuk komunikasi orang lain terlebih dahulu sebelum memberikan feedback. Ya, kita coba pahami, observasi itu penting. Tadi ingat kalau mendengarkan tidak hanya lewat suara ya, tapi baca ekspresi, ya kan, baca bahasa tubuh gitu ya. Nah, sebelum memberikan feedback, seperti Kak Yosya tadi bilang. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Sorry, Kak Arya. Banyak latihan, Kak? Yes, tentunya. Mungkin dari hal kecil dulu saat berkomunikasi dengan orang tua atau saat diskusi kelompok. Menyesuaikan dengan karakter lawan bicara dan situasi seperti apa. Awesome, Kak Arya. Itu poin yang dibawa pulang yang seru banget dari malam ini. Thank you banget ya, teman-teman semua. Udah jam 9 lewat 1 menit. Mungkin kita
Ini tadi reflection sudah. 1 minute of gratitude. Terima kasih untuk sharingnya malam ini. Terima kasih untuk berbagi dengan saya dan dengan teman-teman yang lain. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih sudah you let us to learn from each other. Kita belajar dari satu sama lain. Ya, terima kasih banyak untuk malam ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.